Probiotik, saya yakin semua orang sudah mengenalnya. Probiotiklah yang membuat kimchi terfermentasi dengan lezat, dan juga digunakan untuk memfermentasi yogurt, minuman yang disukai anak-anak. Probiotik merujuk pada bakteri gram-positif yang terutama menghasilkan asam laktat selama fermentasi. Namun secara umum, istilah ini merujuk pada bakteri bermanfaat yang hidup berdampingan di usus manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan probiotik sebagai mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah memadai memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Keberadaan dan kemanjuran probiotik pertama kali ditemukan pada tahun 1907 oleh ilmuwan Rusia Ilya Metchekov, dan baru-baru ini permintaan terhadapnya terus meningkat. Ukuran pasar probiotik global tumbuh dari 46 triliun won pada 2014 menjadi 80 triliun won pada 2023, dan diperkirakan mencapai 160 triliun won pada tahun 2030. Sayang, kamu tahu tentang mikrobiom? Mikrobiom? Maksudmu SCI microbiome baru dari Atomy? Iya, tapi mikrobiom itu apa? Istilah umum untuk semua bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, sangat berkaitan dengan kesehatan. Beda apa sama dengan probiotik? Sama sekaligus berbeda. Probiotik adalah bagian mikrobiom yang bermanfaat bagi manusia. Terus, SC itu apa? Basis data makalah di jurnal bergengsi dunia, dipakai untuk pengakuan gelar dan penghargaan akademik. Jadi, Atomy SC Microbiome dipublikasikan di jurnal ilmiah? Ya, semua 8 strain probiotiknya tercantum di jurnal level SC. Penelitian manfaatnya juga ada di jurnal? Tentu. Itu membuktikan kualitas produk. Jenis probiotik apa saja yang dikandungnya? Ada 3 jenis utama. Probiotik yang hidup di usus besar, probiotik yang hidup di usus kecil, dan probiotik yang hidup di keduanya. Di usus besar terdapat 2 jenis probiotik yang disebut Bifidobacteria. Sedangkan di usus kecil terdapat 5 jenis probiotik yang dikenal sebagai Lactobacillus. Selain itu, ada satu galur bernama Streptococcus thermophilus yang hidup di usus kecil dan usus besar. Sebenarnya, Lactobacillus plantarum berasal dari kimchi, jadi ia juga disebut Lactobacillus kimchi. Aku suka kimchi. Itulah mengapa kamu sehat, sayang. Apakah probiotik juga baik untuk menurunkan berat badan? Probiotik baik untuk pencernaan dan memiliki efek positif bagi kesehatan kita, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan mencegah sembelit. Benarkah? Kalau membantu pencernaan, tentu juga bisa membantu menurunkan berat badan kan? Probiotik membantu penyerapan nutrisi dari makanan lebih efisien dan mengurangi gejala seperti sembelit, jadi tentu bisa membantu. Tahukah kamu bahwa usus kita tidak hanya mencerna, menyerap, dan mengeluarkan sisa makanan? Usus sebenarnya adalah organ kekebalan tubuh dengan jumlah sel imun terbanyak di tubuh, dan ia berperan sebagai pusat komunikasi dengan otak. Ayah, berarti kalau usus kita bahagia dan sehat, otak dan tubuh kita juga akan sehat kan? Apakah pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan baik kalau ada begitu banyak jenis bakteri yang terlibat? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu sambil menjalankan bisnis Atomy? Hyejung, Atomy itu tentang apa? Kualitas mutlak, harga mutlak. Itu saja aku tahu. Hanya kepikiran. Probiotik dalam Atomy SCI Microbiome dikelola dengan aman dan tercantum dalam US Self-Affirmed GRAS, yang mengevaluasi keamanan bahan pangan baru yang masuk ke Amerika Serikat. Semua 8 jenis probiotik diproduksi dan dikelola secara teliti di fasilitas GMP sesuai standar kualitas, untuk memastikan kualitas terbaik dari produksi hingga pengiriman. Tapi aku pernah dengar kalau probiotik sulit bertahan sampai ke usus karena asam lambung atau semacamnya. Itulah sebabnya Atomy menerapkan teknologi pelapisan 4 lapis yang telah dipatenkan. Dengan demikian, probiotik dapat bertahan hidup dan mencapai usus lebih efektif serta menempel di dinding usus. Lapisan 1, polimer yang larut dalam air. Lapisan 2, asam hyaluronat. Lapisan 3, agen pelapis partikel berpori. Lapisan 4, protein. Selain itu, kamu bisa mengonsumsi 10 miliar CFU probiotik hanya dengan 1 kapsul sehari. Kami juga memeriksa apakah ke-8 strain utama hadir dan hidup dalam produk. Jangan lupakan wadahnya. Kami menggunakan wadah penghalang kelembapan ganda khusus yang meningkatkan viabilitas dan stabilitas probiotik. Wadah ini menyerap kelembapan dari dalam dan luar, dan sepenuhnya menghalangi cahaya dan kelembapan, sehingga tidak perlu disimpan di lemari es. Kenapa disebut mikrobiom kalau cuma ada probiotik? Tidak hanya mengandung probiotik, tetapi juga prebiotik, postbiotik, dan bahkan ragi. Prebiotik? Dan apa? Postbiotik? Ragi? Aku tahu itu, dipakai untuk membuat roti. Itu baru putriku. Kamu bahkan tahu tentang ragi. Bisa dibilang ragi identik dengan fermentasi dan probiotik. Tauco juga difermentasi dengan ragi.
Jadi kimchi dibuat dengan probiotik dan tauco dengan ragi. Bisa dibilang begitu. Apa prebiotik juga membuat sesuatu? Prebiotik menghasilkan probiotik. Prebiotik pada dasarnya adalah makanan bagi probiotik. Seperti kita yang butuh makan untuk mendapat energi. Chen Giu, kalau kamu lapar, rasanya mau pingsan kan? Sama seperti probiotik. Lalu apa itu postbiotik? Postbiotik disebut metabolit, kalau mau lebih tepatnya. Itu adalah produk sampingan yang dihasilkan ketika kita mengonsumsi prebiotik dan mendapatkan energi. Meskipun probiotik telah mencapai akhir masa pakainya, mereka tetap bermanfaat bagi tubuh kita. Itulah yang kami sebut postbiotik. Wah, ayah seperti kamus berjalan. Ayah tahu segalanya. Tahukah kamu berapa banyak ceramah yang ayah berikan? Semua orang di center mengenalnya. Kalau aku besar nanti, aku juga mau ikut Atomi. Aku juga mau. Baru sekarang kamu mikir gitu? Ya, kita semua akan menjadi keluarga sukses bersama Atomi.